pengakuan pendapat. Ini untuk yang kontrak konstruksi jangka panjang terkait pengakuan pendapatan yang overtime, berarti lebih dari satu periode, ya lebih dari satu periode. Ini biasanya membangun gedung-gedung gitu ya, membangun jembatan yang waktunya itu bisa lebih dari 1 tahun. Jadi kita akan melihat nih pengakuan pendapatan dari sisi perusahaan-perusahaan yang proses bisnisnya seperti itu ya, yang ketika dia usahanya itu lebih dari 1 tahun, ya, kontrak konstruksi jangka panjang. Nah, untuk kontrak konstruksi jangka panjang, ya, ini ada 2 metode ya untuk pencatatannya ya, 2 asumsi, 2 pendekatan ya. Yang pertama ya, kita akan menggunakan yang namanya metode percentage of completion ya, metode persentase penyelesaian. Jadi nanti pendapatan itu akan diakui tiap periode ya, tiap periodenya, tiap tahunnya itu sebesar persentase penyelesaiannya. Misalkan kontraktornya ini bangun gedung 12 lantai gitu ya, dalam jangka waktu 3 tahun, ya, jangka waktu 3 tahun. Untuk tahun pertama itu udah selesai 6 lantai. Berarti nanti bisa jadi ya, kita bisa mengasumsikan nih, misalkan penyelesaiannya adalah 6/12, penyelesaiannya adalah 50% gitu ya. Nah, itu kalau itu berdasarkan output ya, dari barang yang dikerjakan atau barang yang diproduksi. Nah, tapi nanti kita pakainya apa nih untuk yang persentase penyelesaiannya gitu ya. Kemudian yang metode kedua itu metode cost recovery. Jadi pendapatan itu bisa diakui ya, baru bisa diakui ketika seluruh biayanya itu bisa tertutupi oleh pendapatan. Nah, ini biasanya itu baru nanti periode terakhir ya. Jadi untuk yang cost recovery ini baru biasanya pendapatan diakui baru bisa di periode terakhir. Kalau tadi contohnya 3 tahun, berarti dia baru bisa diakui di akhir tahun ketiga. Ya. Sedangkan kalau pakai persentase penyelesaian, ini kita bisa mengakui di tiap tahun. Ya. Tapi nanti dasarnya ada untuk pengakuan pendapatan tiap tahunnya itu apa. Nah, pertama kita kan yang persentase penyelesaian ya, untuk yang persentase penyelesaian. Untuk yang metode persentase penyelesaian, nanti untuk mengukur berapa sih persentase penyelesaiannya, kita akan dengan pendekatan cost to cost basis. Jadi yang akan kita gunakan untuk mengukur persentase penyelesaian adalah biaya yang keluar ya, dibandingkan dengan seluruh biaya nanti yang diperkirakan akan keluar sampai dengan kontraknya itu selesai. Nah, ini untuk mengukur persen komplitnya ya, berapa sih persentase penyelesaian tahun ini ya. Itu akan kita hitung dari biaya yang muncul sampai dengan periode tahun tersebut dibagi dengan estimasi total biaya untuk menyelesaikan kontrak tersebut ya. Misalkan di tahun pertama itu baru keluar biaya 1 juta. Nah, total biaya untuk menyelesaikan ya itu akan kita hitung ya dari biaya yang keluar tahun ini ditambah dengan estimasi biaya-biaya yang akan keluar tahun-tahun berikutnya sampai dengan kontraknya itu selesai. Nah, nanti untuk mengukur atau untuk mengakui pendapatannya, maka akan kita hitung tuh persentase penyelesaiannya dikalikan dengan estimasi gross profit-nya ya, estimasi total gross profit-nya atau total revenue-nya. Nah, untuk mengukur pendapatan tahun ini saja berapa atau periode ini saja berapa, itu akan kita hitung dari pendapatan yang diakui sampai dengan tahun ini, misalkan ini tahun kedua ya, maka kita akan hitung nih revenue atau pendapatan yang bisa diakui sampai dengan tahun kedua, nah, dikurangi dengan pendapatan yang sudah diakui di tahun pertama ya. Itulah current period revenue. Jadi pendapatan untuk current period untuk tahun kedua saja. Untuk lebih jelasnya kita pakai contoh ya di sini Hardad Construction Company ya, kontraktornya Hardad nih, dia kontrak untuk bangun jembatan ya.
kontrak untuk bangun jembatan dengan nilai kontraknya adalah 4,5 juta. Nilai kontraknya 4,5 juta dengan estimasi biayanya totalnya adalah 4 juta. Nah, total ini baru estimasi ya. Nah, kontraknya ini akan dimulai di Juli 2019 dan diperkirakan jembatannya ini akan selesai di Oktober 2021. Jadi hampir 3 tahun ya, 19, 20, 21. 3 tahun lebih, ya 3 tahun lebih sedikit. Nah, ini data-data terkait ya, data-data terkait biaya-biaya yang keluar dan tagihan kepada klien ya. Di tahun 2019 ya, di tahun 2019 untuk biaya yang keluar nih, cost to date itu biaya yang keluar sampai 2019. Ya, jadi kalau yang cost to date 2019 yang 1 juta ini adalah biaya untuk tahun 2019 saja karena baru tahun pertama ya. Sedangkan kalau yang cost to date tahun 2020 yang 2.916.000 ini adalah biaya tahun 2019 ditambah biaya yang keluar di tahun 2020. Ya, jadi akumulasi ya. Jadi akumulasi yang 2.916.000 ini. Kemudian kalau cost to date 2021, ini berarti total biaya dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 ya, sampai dengan selesai. Ini cost yang keluar, biaya yang keluar adalah 4.050.000. Kemudian ya, yang di baris kedua nih estimasi biaya untuk menyelesaikan ya. Estimasi biaya untuk menyelesaikan atau estimasi biaya sampai dengan selesai. Nah, di tahun 2019, biaya yang sudah keluar, yang real keluar adalah 1 juta. Nah, tadi kan total biayanya diperkirakan berapa ini? 4 juta ya. Sehingga kita akan mengestimasikan biaya sampai dengan nanti selesai ya. Estimasi biaya yang akan keluar berapa lagi sih gitu ya. Berapa lagi sampai dengan kontrak itu selesai. Nah, untuk estimasinya tuh tahun 2019 adalah 3 juta. Kemudian yang di tahun 2020 ya, yang di tahun 2020 ya, estimasi biaya sampai dengan nanti akan selesai itu adalah 1.134.000. Ini jadi estimasi biaya yang akan keluar di tahun 2021. Ternyata estimasi biayanya membengkak ya. Ini kalau dengan ini kan berarti total biayanya sudah memang 4.050.000 ya, sesuai dengan cost to date tahun 2021 ya. Padahal tadi estimasi awalnya hanya berapa ini? Hanya 4 juta. Jadi membengkak 50.000 ya. Nah, yang baris pertama dan baris kedua ini terkait biaya yang keluar real dan estimasi biaya yang masih akan terjadi ya. Nah, untuk yang baris ketiga ini progress billing during the year, ini adalah tagihan ya. Tagihan dari Hardat kepada klien. Jadi di tahun 2019 ya, si Hardat ini menyampaikan tagihan kepada klien sebesar 900.000. Kemudian di tahun 2020 menyampaikan tagihan kepada klien 2.400.000. Di tahun 2021 ya menyampaikan tagihan kepada klien 1.200.000. Dari tagihan yang disampaikan tiap tahun ini ya, kas yang diterima itu ternyata ini ya, yang tahun 2019 kas yang diterima dari tagihan itu hanya 750.000. Jadi tidak sesuai tagihan ya, lebih kecil nih. Kemudian di tahun 2020 kas yang diterima dari tagihan itu adalah 1.750.000. Kemudian di tahun 2021 ini menerima tagihan sebesar sisanya ya, sisanya. Sehingga pas dengan nilai kontraknya ya 750.000 tambah 1.750.000 ditambah 2 juta. Jadi pas berapa? Pas 4.500.000 sesuai dengan nilai kontrak. Kita akan menghitung dulu, yang pertama adalah menghitung persentase penyelesaian. Ini langkah pertama ya. Nanti kalau pas menghitung persentase penyelesaian ini salah ya, nanti pengakuan pendapatannya pasti salah ya. Kita akan hitung dulu persentase penyelesaian untuk yang tahun 2019. Tadi persentase penyelesaian kita peroleh dari cost to date ya. Cost to date itu berarti biaya yang keluar sampai dengan periode tersebut.
Karena ini baru periode pertama, jadi hanya biaya yang keluar di tahun 2019 saja, yaitu 1 juta ya. Dibagi dengan estimasi seluruh biaya yang akan keluar ya. Itu kita peroleh dari cost to date ya. Cost to date ditambah estimasi biaya untuk menyelesaikan ya. Jadi persentase penyelesaiannya adalah 1 juta dibagi 4 juta, yaitu 25%. Estimasi gross profitnya di tahun pertama masih 500.000 ya. Lalu di tahun kedua, nah, di tahun kedua ya cost to date-nya adalah 2.916.000. Ini akumulasi biaya ya tahun 2019 dan tahun 2020. Estimasi cost to complete-nya tadi di sini adalah 1.134.000. Sehingga estimasi total biaya keseluruhan adalah 4.050.000. Persentase penyelesaiannya berarti nanti kita hitung 2.916.000 dibagi dengan 4.050.000. Dapat di sini persentasenya adalah 72% ya. 72% ini adalah persentase penyelesaian sampai dengan tahun kedua. Ya. Jadi kalau tahun kedua saja untuk penyelesaiannya adalah 72 dikurangi 25 ya. Jadi ini untuk persentase penyelesaian adalah akumulasi ya. Estimasi gross profit-nya berubah ya. Karena biayanya membengkak nih, jadi estimasi total gross profit-nya turun ya, jadi hanya 450.000. Kemudian di tahun 2021, cost to date-nya tadi 4.050.000 ya. Karena kontraknya bangunannya sudah selesai ya, berarti tidak ada lagi estimasi biaya untuk menyelesaikan ya, 0. Total biaya keseluruhan adalah 4.050.000. Persentase penyelesaiannya ini berarti 4.050.000 dibagi 4.050.000 pas 100% ya. Jadi bangunannya sudah selesai. Gross profitnya ya tetap 450.000 ya, sesuai dengan estimasi yang tahun kedua. Jadi pertama ini yang menentukan persentase penyelesaian. Ya. Selanjutnya ya kita jurnal dulu ya, untuk real biaya yang keluar tadi ya, real biaya yang keluar sama tagihan kepada klien ya. Untuk tahun 2019 ya. Untuk real biaya yang keluar akan kita alokasikan ke akun construction in process ya, CIP, ke akun CIP ini biasanya disingkat CIP ya, construction in process. Itu 1 juta ya, sesuai yang di sini ya, 1 juta. Kemudian ini biayanya buat apa saja ya, misalkan buat material, buat bayar buruhnya ya, bayar tukangnya dan lain-lain ya. Ini CIP pada pengeluarannya ya, apakah kas, apakah bayar buruh dan sebagainya, itu 1 juta. Kemudian tagihan ya, tagihan kepada klien akan kita jurnal, debitnya adalah account receivable ya, kreditnya adalah billing on CIP ya, billing on construction in process atau progress billing gitu, kadang progress billing atau billing progress gitu ya, itu 900.000. Dari yang tagihan yang billing ini ya 900.000 ini, kas yang kita terima ya akan kita jurnal nih kas pada account receivable senilai 750.000 untuk tahun 2019. Kemudian di tahun 2020, nah di tahun 2020 kita akan menjurnal untuk biaya yang keluar di tahun 2020 saja ya. Tadi cost to date-nya adalah 2.916.000. Ini akumulasi biaya 2019 dan 2020. Kalau biaya 2019 saja berarti hanya 1.916.000. Itu yang kita jurnal ya. CIP pada material, cash payable dan sebagainya ya, 1.916.000. Kemudian kita jurnal untuk progress billingnya ya, account receivable pada billing on CIP senilai 2.400.000 ya, tagihan kepada kliennya. Kas yang kita terima ya, kas pada piutang senilai 1.750.000. Kemudian di tahun 2021 ya, di tahun 2021 kita akan jurnal untuk pengeluaran di tahun 2021 saja ya.
4.050.000 ini akumulasi, jadi harus dikurangi dengan cost to date tahun sebelumnya ya, harus dikurangi dengan 2.916. Jadi biaya yang keluar di tahun 2021 saja adalah 1.134.000. Yaitu yang akan kita jurnal CIP pada material, cash, payable, dan sebagainya. Kemudian progress billingnya ya, tagihan kepada klien, kita jurnal account receivable pada billing on CIP ya, senilai 1.200.000. Kemudian penerimaan kasnya ya, kas pada account receivable senilai 2 juta. Nah, ini jurnal ya, ini jurnal untuk biaya yang keluar dan tagihan kepada klien serta penerimaan kasnya. Nah, kita masih memerlukan jurnal lagi untuk pengakuan pendapatannya ya, pengakuan pendapatannya. Kita akan buat semacam schedule ya, schedule untuk menghitung berapa sih pendapatan yang kita akui di tiap tahunnya ya, di tiap tahunnya itu berapa. Nah, kita akan buat kolom untuk to date ini berarti pendapatan yang diakui sampai dengan tahun yang bersangkutan. Kemudian kolom untuk pendapatan yang sudah diakui di tahun sebelumnya. Dan pendapatan yang diakui untuk tahun ini ya, yang tahun bersangkutan, yang current year-nya berapa. Nah, untuk tahun 2019 dulu ya, tahun 2019 dulu kita akan hitung gross profit-nya ya, gross profit-nya. Untuk yang to date ya, to date itu berarti sampai dengan tahun 2019. Karena baru tahun pertama, berarti yang to date ini juga mencerminkan current year ya, juga mencerminkan current year-nya ya, hanya untuk tahun 2019 saja. Untuk pendapatannya ya, pendapatannya yang akan diakui yaitu nilai kontraknya ya, total nilai kontraknya yaitu 4.500.000, kita kalikan persentase penyelesaian. Tadi persentase penyelesaiannya adalah 25%. Jadi pendapatan yang diakui sampai dengan tahun 2019 adalah 1.125.000. Lalu cost-nya tadi ya, biaya yang keluar tadi adalah 1 juta. Sehingga gross profit-nya adalah 125.000. Yang to date ini sekaligus untuk yang current year karena baru tahun pertama. Untuk yang diakui tahun sebelumnya tidak ada ya, karena baru tahun pertama. Kemudian di tahun 2020 ya, tahun 2020 kita hitung dulu untuk to date-nya ya, karena persentase penyelesaiannya ini kan juga to date ya. Untuk pendapatan yang diakui sampai dengan tahun 2020 adalah 4.500.000, kita kalikan 72% ya persentase penyelesaiannya. Ini sebesar 3.240.000. Kita kurangi juga dengan cost to date-nya ya. Kalau revenue to date ya berarti pengurangnya juga cost to date ya. Cost to date-nya adalah 2.916.000. Gross profit to date-nya ya adalah 324.000. Nah, kita akan hitung yang current year berapa. Ya, yang current year berarti yang to date dikurangi yang prior year, yang tahun sebelumnya. Ya. Ini tinggal pindahin saja ke sini ya. Yang to date yang tahun sebelumnya ini tinggal pindahin ke sini. Ya. Jadi untuk revenue-nya nanti untuk yang current year adalah yang to date yang 3.240.000 dikurangi dengan yang prior year 1.125.000. Sehingga yang current year-nya adalah 2.115.000. Kemudian cost-nya juga yang current year ya. Jadi yang to date nih yang 2.916.000 dikurangi untuk yang cost current prior year ya 1 juta. Sehingga cost current year-nya adalah 1.916.000. Gross profit current year-nya adalah 199.000. Ini gross profit yang diakui tahun 2020 saja ya. Kemudian yang di tahun terakhir, untuk pendapatan yang untuk revenue to date-nya itu 100% ya, 100% penyelesaian kita kalikan dengan nilai kontraknya, jadi full 4.500.000 dikurangi dengan cost to date-nya ya sampai dengan akhir periode tadi adalah 4.050.000. Sehingga gross profit to date-nya, gross profit keseluruhan adalah 450.000. Untuk yang current year-nya ya, ini tinggal dikurangi dengan yang prior years-nya ya. Jadi yang di sini pindahin ke sini nih. Ya, ini pindahin ke sini. Sehingga revenue current year-nya untuk tahun 2021 adalah 1.260.000, cost current year-nya adalah 1.134.000 dan gross profit untuk tahun 2021 saja adalah 126.000.
Nah, berikutnya tadi setelah kita menjurnal untuk biaya-biaya yang keluar dan tagihan, kita akan jurnal untuk pengakuan pendapatan yang current year ini. Yang ini akan kita jurnal ya. 1, 2, 3 ini akan kita jurnal. Ya. Ya, ini jurnalnya ya. Untuk yang pengakuan pendapatannya, yang gross profit akan kita alokasikan ke akun CIP ya, Construction in Process, sebesar 125.000 untuk tahun 2019 tadi ya ini ya. Kemudian untuk biayanya ya, untuk yang cost-nya ini akan kita catat sebagai construction expense ya, 1 juta. Lalu kita akan akui pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjangnya ya, revenue from long term contract ya. Itu sebesar 1.125.000. Kemudian ya, kita akan untuk tahun 2020 ya, tahun 2020 ini ya, tahun 2020 berarti yang ke CIP, ke gross itu dari gross profit yang tahun 2020 adalah 199.000. Kemudian construction expense-nya kita lihat cost-nya adalah 1.916.000 dan revenue-nya adalah 2.115.000. Kemudian di tahun ketiga ya, yang akan kita catat ke CIP adalah gross profit tahun ketiga ya, 126.000. Kemudian construction expense-nya itu 1.134.000. Pendapatan untuk tahun 2021 adalah 1.260.000. Nah, nanti di akhir periode ya, di tahun ketiganya ini kita sekaligus juga akan ya, ketika kontraknya itu selesai, kita akan menghapuskan itu ya, yang billing tadi ya, yang billing tadi kan sudah tertagih semua tuh ya, kita akan hapuskan ya. Kita akan hapuskan nih, billing on CIP-nya akan kita debit ya, kemudian kreditnya adalah construction in process. Ya, ini kita debit, kita kreditkan, kita hapuskan. Ya. Senilai 4.500.000. Nah, ini pengakuan itu ya, pengakuan pendapatannya yang per tahunnya ya. Jadi nih, jadi dia bisa diakui tiap tahun berdasarkan persentase penyelesaian. Gitu. Kemudian kita bandingkan dengan yang recovery cost tadi ya, yang cost recovery. Bagaimana jika pendapatannya itu nanti baru bisa diakui di periode ketiga ya, di akhir tahun ketiga ya, setelah kontraknya itu selesai. Kalau ini kan berarti jurnalnya juga banyak ya, jadi yang dicatat itu sesuai dengan persentase penyelesaiannya. Nah, kalau yang cost recovery seperti apa? Ini kalau yang cost recovery ya, atau disebut juga metode zero profit ya, metode zero profit. Dengan contoh kasus yang sama ya, untuk kasus yang sama, ingat ya, kalau untuk yang jurnal yang jurnal untuk yang pengeluaran atas biaya-biaya itu tetap dibuat. Tagihan-tagihannya juga tetap dibuat ya, tagihan dan penerimaan kasnya tetap dibuat juga. Cuma nanti untuk yang jurnal di pengakuan pendapatan ini baru kita catat di tahun ketiga ya, di tahun ketiga itu baru kita catat untuk jurnal pengakuan pendapatannya. Nah, ini kalau yang dari schedule tadi ya, schedule pengakuan pendapatannya bisa dilihat di sini ya. Jadi tidak ada gross profit yang diakui di tahun pertama dan kedua ini nggak ada ya. Jadi gross profitnya langsung full diakui di tahun ketiga. Ya ini ya, langsung di tahun ketiga. Ini yang current year nggak ada kan, 2019, 2020 nggak ada. Langsung di tahun ketiga. Ya, langsung di tahun ketiga. Tidak ada gross profit yang diakui ya. Nah, nanti untuk jurnal pengakuan pendapatannya ya, pengakuan pendapatan ini yang gross profitnya itu ya, yang gross profitnya itu ini baru diakui di sini ya. Jadi yang ini ya, yang CIP gross profit, construction expense dan revenue from long term contract ini baru di tahun ketiga saja.
Kalau yang terkait pengeluaran-pengeluaran tetap di itu ya, tetap di jurnal ya. Jadi kita tidak akan mengakui pendapatan berdasarkan persentase penyelesaian langsung ya. Jadi langsung ini makanya ini disebut apa? Zero profit ya. Jadi di tahun 2019 nggak ada profit ya, zero profit. Di tahun kedua juga tidak ada profit. Nah, baru ada profit itu di tahun terakhir ya setelah kontraknya selesai. Dan ini juga sekaligus mengakui tadi ya, menghapuskan billing CIP pada construction in process. Ya. Ini perbedaannya di jurnal yang ini ya. Ya. Kalau tadi yang apa persentase penyelesaian ada pengakuan gross profit tiap periode di sini ada ya. Ini ada berapa tadi yang 126, ada berapa ya tadi ya. Kalau di zero profit atau cost recovery tidak ada. Perbedaannya itu ya antara yang persentase penyelesaian dengan cost recovery method.